Hai semuanya, balik lagi di Mediatrick Tutorial Inovasi Masa Kini. Di video kali ini, kita bakalan bahas tentang Arduino Nano, di mana kalian bisa membuat project Arduino dan robotika dengan harga yang lebih murah. Untuk itu, tonton terus sampai habis. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok. Oke, dengan Arduino Nano yang harganya lebih murah daripada Arduino Uno yang sering kita gunakan, ini kisaran harganya 50 ribuan. Sedangkan Arduino Uno kita tahu 70 ribuan ke atas harganya. Nah, dengan harga yang lebih murah, semoga teman-teman bisa membuat project elektronika, inovasi, dan robotika yang lebih murah nantinya. Dengan harga 50 ribuan, Arduino Nano yang saya gunakan adalah Arduino Nano versi 3. Nah, apa bedanya Arduino Nano versi 3 dan versi 2? Versi 3, Arduino Nano ini menggunakan ATmega 328. Sedangkan versi 2-nya menggunakan ATmega 168. Nah, dengan harga yang lebih murah daripada Arduino Uno, apa sih perbedaannya, apa kelebihannya, dan bagaimana cara menggunakannya di video ini akan kita bahas secara lengkap dan mendetail. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini Arduino Nano tidak dilengkapi dengan power jack DC, sehingga jika teman-teman ingin menggunakannya, terpisah dengan sumber tegangan yang ada pada USB ini menuju komputer atau PC kalian membutuhkan sebuah adaptor lagi yang terpisah. Nah, dimana kita ketahui kalau Arduino Uno sudah dilengkapi dengan power jack DC, nah ini kita butuh power supply tersendiri untuk mensuplai Arduino Nano. Kelebihannya, Arduino Nano memiliki ukuran yang kecil dan harga yang relatif lebih murah. Nah, sehingga kalian bisa membuat proyek elektronika dan inovasi itu lebih compact ya, lebih kecil ukurannya. Seperti ini. Kita membuat sebuah pengendali relay menggunakan Arduino Nano. Nah, bentuknya itu lebih compact ya, lebih bagus, lebih rapi aja karena ukurannya lebih kecil seperti itu. Nah, untuk Arduino Nano sendiri, untuk terhubung dengan komputer atau komunikasinya dengan komputer menggunakan port USB Mini B. Nah, di sini kalau kalian nanti beli Arduino Nano, pastikan sudah tersedia kabel USB-nya. Tanyakan ke penjualnya apakah sudah terinclude dengan kabel USB atau baca dengan baik di keterangan ketika kalian beli. Nah, sudah tersediakah kabel USB-nya? Karena jika tidak, kalian harus membeli lagi terpisah untuk USB mininya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin males nyolder ya, perhatikan juga ketika beli Arduino Nano ada yang kakinya belum tersolder seperti ini. Nah, kalau teman-teman males mau nyoldernya, pastikan juga Arduino Nano yang sudah kalian beli itu sudah tersolder seperti ini ya. Nah, untuk spesifikasi detailnya, kita bisa lihat di sini untuk pin-pin yang ada pada Arduino Nano. Nah, kita memiliki pin digital sebanyak 14 buah dari D0 sampai D13. Jadi startnya dari 0 sampai 13, jumlahnya ada 14. Sedangkan untuk input analognya ada 8, jadi A0 sampai A7. Nah, untuk detail spesifikasinya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya kita akan memprogram Arduino Nano untuk mengetes bagaimana sih pengaturannya pada saat kita akan memprogramnya. Oke,
Setelah kabel USB tadi terhubung dengan komputer dan laptop kalian, kita buka dulu aplikasi Arduino IDE-nya. Nah, kalau kalian belum punya softwarenya, kalian bisa download dulu di link di kanan atas ini. Di situ dijelasin gimana cara downloadnya dan installnya. Silakan, di situ lengkap. Nah, di sini kita buka dulu untuk example ya, lalu ke basic, lalu ke blink. Di sini ada program blink, yaitu menyalakan dan mematikan lampu sesuai dengan delay yang kita inginkan. Nah, pada contoh program blink yang sudah ada di Arduino ini contohnya sudah ada ya di Arduino ketika kita install Arduino. Nah, ini akan mematikan dan menyalakan lampu LED di pin 13 ya. Kenapa pin 13? Karena di sini sudah disetting by default ya. Kalau misalnya kita menggunakan LED built-in, maka yang dioperasikan adalah pin nomor 13. Nah, di sini kita bisa mengatur delay-nya, nyala dan matinya dengan merubah delay yang ada di sini. Kalian bisa rubah 1000 milisecond di sini. Ini satuannya millisecond atau milidetik. Itu kalau kita ganti ke detik, maka itu adalah 1 detik ya kan. Nah, kalian tinggal ganti aja mau 2 detik, mau 3 detik, tinggal ganti aja 2000 atau 3000 gitu. Nah, jadi di sini mungkin udah pada tahu ya. LED built-in high artinya pin 13 akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Artinya lampu akan menyala, lalu delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Kalau misalnya mau 5 detik tinggal rubah aja jadi 5000. Lalu LED built-in lagi low, artinya pin 13 akan low atau tidak ada tegangan. Lalu delay lagi selama 1000. Nah, kalau sudah kalian ke tools ya kan, lalu pilih boardnya Arduino Nano di sini. Karena kita pakai Arduino Nano. Lalu prosesornya kita pakai ATmega 328 yang old bootloader. Jadi kita pilih yang ini. Lalu portnya, ini adalah port USB kita. Kita pilih COM-nya. Di sini untuk USB, setiap colokan USB memiliki COM yang berbeda-beda. Ada COM 3, COM 5 tergantung USB yang kita pakai. Pastikan sudah tercentang di sini. Kalau sudah, di-verify untuk memastikan apakah programnya ada yang salah atau tidak. Kalau sudah pasti, kita langsung aja klik upload di sini. Nah, setelah programnya masuk, maka kita melihat bahwa di sini di port 13 ya, D13 itu akan menyalakan dan mematikan lampu sesuai delay yang kita buat. Anggaplah kita sudah membuat sebuah program untuk mengoperasikan sesuatu, entah itu robot atau alat pengukur suhu dan lain-lain. Kita contohkan dengan mematikan dan menyalakan lampu LED ini. Nah, selanjutnya teman-teman pengen membuat ini tidak terhubung dengan USB powernya. Nah, kita akan coba lepas untuk USB-nya. Untuk memberi tegangan pada Arduino Nano, kita membutuhkan sumber tegangan eksternal. Kalian bisa menggunakan kabel USB charger HP kalian yang bekas. Kalian bisa buka ujungnya, positif negatifnya kalian hubungkan. Positifnya ke 5V di sini, 5 plus 5V. Negatifnya kalian bisa hubungkan ke GND atau ground. Nah, di sini saya menggunakan modul power supply di sini. Nah, di sini ada tulisan positif dan negatif. Kalian sesuaikan dengan tulisan yang ada di project board. Hal ini berguna supaya kita tidak ragu atau salah ketika menghubungkan kutub positif dan negatif, supaya tidak terjadi kesalahan dan merusak dari sistem Arduino kita sendiri. Nah, kalau misalnya ini positif negatifnya berkebalikan ya, kalian pasang misalnya seperti ini ya, Arduino Nano-nya di sebelah sini, terus kalian pasang di sini, nah nanti positifnya akan ketemu negatif, kalian akan rancu gitu, bisa terjadi kesalahan. Untuk itu kalian pindahin Arduino Nano-nya ke sisi sini, dan untuk modul supply-nya disesuaikan positif negatifnya dengan tulisan yang ada pada project board seperti ini. Kita pasang aja langsung. Nah, seperti ini. Otomatis ketika nanti power jack kita nyalakan, di bagian atas akan menjadi positif dan yang di bawah di sini akan menjadi negatif. Yang ini juga positif dan yang biru juga negatif. Nah, dengan begini kita sudah punya power supply sendiri untuk Arduino Nano. Lebih rapi, lebih kecil. Nah,
Kita tinggal hubungkan saja. Nah, di sini belum terhubung ya positif negatifnya dengan Arduino Nano. Nah, positif kita hubungkan. Nah, bagian positif di sini kita hubungkan dengan 5V yang ada pada Arduino. Seperti ini. Dan yang negatif juga akan kita hubungkan. Negatif di bawah sini ya. Di bawah sini kita hubungkan dengan GND yang pada Arduino. Nah, dengan demikian Arduino Nano kita sudah memiliki power supply. Nah, selanjutnya kita butuh adaptor 9 volt atau 12 volt juga boleh. Untuk ampernya 1 ampere udah cukup. Nah, kita tinggal hubungkan jack DC adaptor ini ke modul power kita. Dan kita colokkan ini ke colokan listrik rumah kita. Nah, untuk modul power di sini ada push button ya. Kalian bisa nyalakan dan matikan sesuka kalian. Nah, dengan begini kita bisa pasang alat ini dimanapun selagi ada sumber listrik. Atau kalian bisa juga untuk lebih portable-nya menggunakan power bank di rumah kalian. Dan langsung, itu kan tegangannya 5 volt. Dan kalian hubungkan kabel USB-nya yang ujungnya, bagian ujungnya itu ke 5 volt dan GND-nya. Positif negatifnya jangan terbalik. Nah, itu lebih portable. Kalian bisa pasangkan ke baterai atau juga kalian bisa pasangkan ke power bank kalian. Yang penting tegangannya 5 volt. Mungkin proyek kedepannya saya akan menggunakan Arduino Nano lebih banyak lagi untuk membuat proyek-proyek menarik lainnya. Untuk itu, beri dukungan kalian ke channel ini, like videonya, komentar, masukan dari kalian, dan share ke teman kalian. Dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.